Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Siti Kumaira. Aku berasal dari kelas F91. Di sini aku akan membuat tugas video agama yang berjudul Adab Menggunakan Media Sosial. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring berkembangnya teknologi dan internet yang telah menghubungkan manusia ke dalam dunia baru, dunia digital tanpa batas, media sosial sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. Medsos juga memiliki dampak positif dan negatif, yaitu positifnya bisa dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh, memudahkan mendapatkan informasi, bermanfaat untuk media belajar dan juga bermanfaat untuk berbisnis. Namun di sisi lain medsos terdapat dampak negatifnya, yaitu seperti hoaks atau berita palsu, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalistik. Maka dari itu dalam media sosial perlu adanya adab. Adab ini untuk menghindari dampak negatifnya yang merugikan sendiri dan orang lain, serta adab bermedia sosial ini supaya menjadikan semua penggunanya aman dan nyaman. Pengertian adab menggunakan media sosial. Aplikasi media sosial secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya di khalayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagai bercerita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang banyak digunakan masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Kaskus, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya, dalam menggunakan media sosial perlu adab bagi penggunanya. Yang pertama yaitu niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seseorang muslim dalam menggunakan kegiatan tersebut. Bahkan, dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya. Media sosial pun perlu diniati dengan baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu memilih teman yang baik. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Yang ketiga itu memilih fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Hal ini sebagai dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa ataupun manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan manipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam, maka sebagai muslim yang baik hendaknya tidak merekayasa dan manipulasi informasi. Selanjutnya yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat menjadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Namun, banyak juga unggahan-unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah kalian untuk menyeru kebaikan dan menebarkan perdamaian, sehingga orang-orang akan tetap tergerak hatinya untuk mengikuti kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, seseorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan muslim, meluruskan informasi bohong atau hoaks. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar kepada teman kalian. Sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti dan menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki dan bahkan menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Selanjutnya ada penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama yaitu dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau seuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan mengunjung orang lain atau ghibah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoaks. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Yang ketiga, orang lain merasa aman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Sini aku kasih cuplikan video tentang kenapa sih kita harus menjaga adab di media sosial. Punya hati gak sih lu? Kalau selalu jangan korban. Kamu keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Nah, itu dia cuplikan video mengapa kita harus menjaga adab di media sosial agar postingan kita atau komentar kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Poin-poin dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan. Cek kebenaran berita agar tidak menyebarkan hoaks. Gunakan sumber terpercaya sebelum membagikan sesuatu. Batasi penggunaan agar tidak kecanduan. Gunakan media sosial dengan bijak dan seimbang. Jangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau hubungan sosial di dunia nyata. Menjaga keaslian dan tidak menyebarkan hoaks. Cek kebenaran sebelum membagikan. Pastikan informasi yang dibagikan sudah terverifikasi. Hindari menyebarkan rumor atau berita palsu. Berhati-hatilah dengan informasi yang Anda terima, terutama yang tidak memiliki sumber yang jelas. Dan berbagi konten positif dan membangun. Seperti apa sih? Yaitu gunakan media sosial untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat, edukatif, dan menginspirasi. Hindari berbagi konten yang dapat merusak atau memecah belah. Berbagi kebahagiaan dan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Mengatur penggunaan media sosial. Yaitu waktu yang tepat. Dengan gunakan media sosial dengan bijak, hindari menghabiskan waktu berlebihan. Jaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Jangan sampai penggunaan media sosial mengganggu aktivitas penting lainnya. Pentingnya kita refleksi diri, selalu merenung apakah konten yang dipost dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menghormati privasi orang lain. Jangan mengungkapkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan hormati batasan orang lain dalam berbagi konten atau foto. Selanjutnya, hindari menyebarkan konten yang bersifat pribadi atau sensitif tanpa persetujuan orang lain. Menghindari konflik di media sosial itu juga penting, seperti jika terlibat dalam
berdiskusi, pastikan bersikap dewasa dan tidak emosional. Jangan terprovokasi untuk membalas dengan kata-kata kasar atau menghina. Menghargai perbedaan pendapat dan tetap menjaga sikap profesional. Nah, kita juga bisa beretika baik dalam menggunakan media sosial, seperti berkonten yang positif. Seperti contoh video berikut ini. Konslet 65 juta. Raffi Ahmad, Indra Kents. Senggol dong. Pada di sini ternyata. Apa tuh? Lihat nih, keren ya. Crazy Rich Indo nih. Kontennya isinya jalan-jalan mulu. Sama dia punya koleksi mobil sport yang banyak banget. Keren banget ya, gila. Kapan ya kita kayak gitu? Iya. Alah, kalian nonton kayak gitu buat apa sih? Yang ada insecure doang. Lihat loh ini akun, dia juga viral banget di TikTok. Namanya Pandawa. Kayak sekumpulan pemuda gitu loh, yang isinya kontennya tuh bersih-bersih sampah yang ada di sungai. Positif vibes banget kan? Daripada kayak gitu tuh, dia lebih berfaedah malah. Alah, nggak asik lu, Nis. Duh, otakku habis. Padahal baru seminggu yang lalu diisi. Alah, kamu tontonan elit kuota sulit. Ini loh, pakai smartphone aja, ada kuota unlimited buat sosmed. Jadi kita bisa sosmedan sepuasnya tanpa takut kuota habis. Wah, beneran tuh, Nis. Keren. Guys, aku ngide deh. Gimana kalau kita buat konten TikTok kayak Pandawa gitu? Tapi kita bersih-bersihnya di lingkup sekolah aja dulu. Soalnya aku masih sering lihat loh anak-anak yang belum bisa jaga lingkungan. Gimana? Keren banget tuh. Setuju aku. Gimana Mal? Kamu mau ikut nggak? Aku ikut aja deh. Oh iya, aku mau ke kantor dulu ya. Ngapain cuy? Kamu nyanyi. Apa sih? Yes. Dia mau beli kartu smartphone lah. Katanya mau bikin konten. Oh iya bener-bener. Sana. Dah. Halo guys, jadi hari ini kita mau mulai buang sampahnya nih. Di sini kita punya 3 jenis sampah. Ya, dan jadi di sini kita bakal buang sampah sesuai jenisnya ya. Yang pertama di sini aku mau buang sampah plastik, Aku mau buang sampah kertas. Aku mau buang sampah daun. Ayo kita mulai. Yang pertama di sini kita buang sampah plastik dulu. Ini botol kita masukin ke non organik yang plastik. Yang kedua ada sampah kertas, kita masukin ke sampah non organik. Yang ketiga, ada sampah daun, masuk residu. Ya guys, segitu dulu video dari kita. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Dah, sampai jumpa lagi. Yes, selesai videonya. Bagaimana media sosial mempengaruhi sikap kita? Di satu sisi, media sosial dapat mempengaruhi sikap optimis di antara orang-orang. Sementara di sisi lain, media sosial dapat mempengaruhi pikiran mereka secara negatif. Beberapa orang di media sosial mengembangkan pikiran negatif dan rasa rendah diri, dan orang-orang mulai melihat diri mereka lebih rendah daripada orang lain. Dampak ketika kita tidak menerapkan adab dalam bermedia sosial. Tidak menerapkan adab dalam bersosial media dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, hubungan dengan orang
terdekat, dan lingkungan digital. Berikut beberapa akibatnya. Kesehatan mental. Bermain media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan stres. Hubungan dengan orang terdekat. Bermain media sosial terlalu sering dapat membuat Anda jarang bertukar cerita dengan orang terdekat seperti orang tua, sahabat, dan lain-lain. Hubungan pertemanan mengunggah kritikan terhadap teman di media sosial dapat menyakiti perasaan mereka, menyebarkan berita bohong, menyebarkan informasi yang tidak benar, dapat merusak kepercayaan orang lain. Cyberbullying, berkomentar yang buruk, atau perundungan yang dilakukan berkali-kali dapat menghancurkan mental seseorang. Bocornya informasi pribadi, informasi yang dibagikan di media sosial dapat bocor dan membuat orang lain tahu lebih banyak tentang diri kita. Kurangnya empati dan tidak menjaga etika di media digital dapat menyebabkan kurangnya empati terhadap orang-orang di dunia nyata. Penurunan produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi. Teks cerita tentang bermedia sosial. Di era 5.0 ini, teknologi informasi komunikasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan teknologi ini memicu lahirnya beragam pola komunikasi. Di zaman yang serba canggih ini, masyarakat bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan dengan jarak yang tak terbatas. Mereka yang berada di benua Afrika bisa dengan mudah mendapatkan ataupun menyebarkan informasi ke kita yang berada di benua Asia dan sebaliknya. Kemudahan-kemudahan dalam bertukar informasi ini tidak bisa lepas dari perkembangan media sosial. Media sosial telah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, menyebarkan informasi dapat berlangsung secara cepat, serta biaya yang juga lebih murah. Media sosial mengajak dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi siapa saja yang tertarik untuk berkontribusi dan memberikan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar dan saling berbagi informasi. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, tentunya kita sebagai muslim dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain menimbulkan dampak positif, media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti sarana ujaran kebencian, menyebarkan hoaks, fitnah, ghibah, adu domba, dan yang lainnya. Maka, sebagai seorang muslim, hendaknya kita lebih sadar bahwa media sosial bisa dijadikan sarana untuk kegiatan-kegiatan positif. Seseorang muslim dituntut untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Kesimpulan yang saya jelaskan dari materi ini yaitu media sosial termasuk salah satu kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ada dalam kehidupan manusia. Media sosial diibaratkan pisau bermata dua karena dapat menyelamatkan dan menjerumuskan penggunaannya. Hal ini tergantung lagi pada penggunaan media sosial itu sendiri, digunakan dengan benar atau tidak.
Demikian penjelasan materi dari saya tentang adab menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum bro.